adik-adik di rumah ya. Selamat pagi adik-adik. Pagi Kak. Apa kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Karena hari ini ada apa ya? Kok ramai banget, ada balon-balon, emang ada ulang tahun? Enggak sih Kak, tapi Karona punya teman loh. Karona itu hari ini bawa Kak Sarah. Halo adik-adik. Lalu ada Kak Teo. Halo adik-adik. Nah, pagi hari ini itu banyak balon-balon karena hari itu hari spesial Kak. Spesial kenapa Kak? Hari ini kita akan beribadah peralihan PLKPA ke PT GPIB Bukit Sion Balikpapan. Oh gitu. Adik-adik di rumah, biarpun tahun ini ibadah peralihannya nggak di luar, jangan bersedih ya. Kita tetap bersuka cita, kita tetap memuji Tuhan. Adik-adik, kita masuk dalam ibadah. Jangan lupa adik-adik menyiapkan Alkitab dan persembahannya. Yuk, biar makin semangat, kita berdiri, kita menyanyi. Dengar dia panggil nama saya. Yuk, kita berdiri. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ya adik-adik, kita mau berdoa pembukaan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami memulai ibadah kami, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Ya Tuhan, berkati kami akan mendengar firman Tuhan, berkati Kakak Sinti yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati, biarlah firman Tuhan ini bisa kami pergunakan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya nih semuanya? Semoga semua sehat-sehat dan baik-baik aja ya di rumah. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap belum Alkitabnya? Siapkan dulu Alkitabnya ya. Kita akan membaca firman Tuhan dari Hakim-Hakim pasalnya yang kedua ayat 6 sampai 16. Hakim-Hakim pasalnya yang kedua ayat 6 sampai 16 yang berbunyi demikian. Orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para
Ashtoreth. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Nah adik-adik, sekarang kakak mau cerita. Tapi kali ini kakak ceritanya nggak sendirian loh. Kakak ada teman-teman nih. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Nah adik-adik, di sini ada Mona. Halo Mona. Halo Kak. Dan juga ada Cio. Halo Cio. Halo Kak. Dan yang terakhir ada Kana. Halo Kana. Halo Kak, halo teman-teman semua. Nah, sudah kenalan kan adik-adik? Sekarang kakak mau cerita tentang bagaimana kehidupan generasi baru bangsa Israel setelah pemimpin mereka yang bernama Yosua mati. Emang gimana sih Kak kehidupan generasi baru bangsa Israel setelah pemimpin mereka yang bernama Yosua itu mati? Nah, jadi begini Mona dan adik-adik yang ada di rumah. Setelah pemimpin bangsa Israel yang bernama Yosua itu mati, lahirlah generasi baru bangsa Israel. Generasi baru ini melakukan hal-hal perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Misalnya, mereka melupakan Tuhan dan juga mereka malah menyembah berhala loh adik-adik. Mereka juga tidak bersyukur dan juga tidak menyembah Tuhan lagi. Hal ini membuat Tuhan sedih adik-adik, sehingga Tuhan menghukum bangsa Israel tersebut. Loh, Kak, kenapa Tuhan menghukum bangsa Israel? Bukannya Tuhan itu sayang ya sama bangsa Israel? Wah, pertanyaan yang bagus nih adik-adik dari Kana. Benar sekali Kana, Tuhan itu sayang sama bangsa Israel. Justru itu Tuhan menghukum mereka. Bukan karena Tuhan tidak sayang, tapi karena Tuhan sayang. Makanya Tuhan menghukum mereka supaya mereka tidak terus-menerus melakukan kesalahan. Oh, Cio mulai mengerti Kak. Berarti kalau Papa dan Mama marah sama Cio karena Cio melakukan kesalahan, itu tandanya Papa dan Mama sayang sama Cio kan Kak? Benar sekali Cio. Nah adik-adik, jadi kalau mama papa, oma opa, atau orang-orang dewasa di sekitar kita marah ataupun menegur kita, bukan berarti mereka membenci kita, tapi mereka justru sayang sama kita. Untuk itu mereka menegur kita adik-adik, supaya kita nggak terus membuat salah yang malah merugikan diri kita sendiri. Nah adik-adik, begitulah cerita kehidupan generasi baru bangsa Israel setelah pemimpin mereka yang bernama Yosua mati. Mereka menjadi tidak setia kepada Tuhan dan mereka melupakan penyertaan Tuhan kepada mereka. Dan akhirnya Tuhan pun menghukum mereka. Lalu menurut teman-teman, apa aja sih yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan masa kini? Oh, Mona tahu Kak, kita tidak boleh membuat Tuhan sedih dengan cara kita harus rajin beribadah kepada Tuhan, rajin membaca firman Tuhan, dan kita harus rajin berdoa kepada Tuhan. Tepat sekali Mona, sebagai umat Tuhan kita harus setia beribadah adik-adik, juga harus berdoa dan juga melakukan firman Tuhan. Itu menurut Mona. Nah kalau menurut Cio gimana? Nah, kalau menurut Cio Kak, kita juga harus menyayangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena Tuhan terlebih dahulu sudah menyayangi kita. Oleh sebab itu, kita harus sayang juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Benar sekali Cio, kita harus menyayangi orang-orang yang ada di sekitar kita adik-adik. Kita tidak boleh membeda-bedakan mereka, baik yang rambutnya keriting, yang rambutnya lurus, ataupun yang kulitnya hitam maupun kulitnya cerah. Kita harus tetap sama-sama menyayangi dan berteman dengan mereka. Nah, kalau itu menurut Cio. Kalau menurut Kana gimana? Kalau menurut Kana, sebagai umat Tuhan saat ini, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah baik banget sama kita. Tuhan memberikan kita nafas kehidupan secara gratis. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk sekolah. Meskipun saat ini sekolahnya dilakukan secara
lain yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Wah, terima kasih Kana. Adik-adik, teman-teman kakak udah pintar-pintar nih. Kakak harap adik-adik di rumah juga udah pada paham ya, kalau kita tetap harus setia kepada Tuhan, melakukan firman-Nya, dan juga rajin berdoa loh adik-adik. Jangan lupa juga untuk tetap saling menyayangi sesama kita. Nah, sampai sini dulu ya cerita kakak hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Dadah! Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan hari ini, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 269, Tinggallah dalam Yesus. Semuanya kita nyanyi sama-sama ya. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Nah, adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Semua yang di rumah lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan dan kesehatan, sehingga kami masih bisa menjalani ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat orang tua kami. Berkatilah mereka dan lindungilah mereka agar mereka bisa mendidik dan membesarkan kami dengan baik ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang sakit. Tuhan Yesus, sembuhkanlah mereka dan pulihkanlah mereka. Dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami GPIB Bukit Sion. Berkatilah pendeta, majelis, diaken, dan keenam pelkat. Kami juga berdoa khusus buat pelkat pelayanan anak. Berkatilah kakak-kakak layan dan berikanlah mereka kesehatan dan kekuatan agar mereka tetap bisa melakukan ibadah online. Ya Tuhan, walaupun kami hanya bisa bergereja di rumah, kami tetap melakukannya dengan sukacita. Ya Tuhan, kami bermohon supaya pandemi ini cepat berlalu, agar kami bisa kembali ke sekolah, belajar, dan bermain, dan beribadah lagi di gereja ya Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang menjadi gugus depan dalam mengatasi pandemik COVID-19 yang melanda dunia, termasuk bangsa Indonesia yang kami cintai ini Tuhan, agar berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan penuh tanggung jawab. Kami juga berdoa, khususnya di daerah kami Balikpapan. Kami juga merasakan dan merasa takut dengan adanya COVID-19 ini. Kerinduan kami Tuhan, agar COVID-19 ini segera berlalu. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah kami, pulihkan kami, sehingga kami bisa beribadah seperti yang lalu. Inilah permohonan kami Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami bawa doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sudah mempersiapkan persembahannya. Kita akan memberikan persembahan. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 256. Hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema. Janganlah takut dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tadi kita sudah memberikan persembahan, mari kita berdoa untuk mendoakan persembahan kita. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami beri ya Tuhan, agar bisa dipergunakan untuk memuliakan nama-Mu dan juga dipergunakan bagi mereka yang membutuhkan. Inilah doa syukur kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk di dalam peralihan PLKPA ke PLKPT. Kita serahkan ke pengurus. Halo adik-adik, tiba saatnya kita mau peralihan PLKPA ke PT. Kami selaku pengurus mengucapkan selamat kepada adik-adik yang sudah berhasil menyelesaikan studinya di jenjang SD. Nah, selanjutnya adik-adik, kita akan mendengar dulu pesan dan kesan dari adik-adik kita ya yang mewakili. Dan sebelumnya Kak Maria mau panggil kakak-kakak tanggung, silakan ke depan. Kak Lina, Kak Vivi, dan Kak Nona beserta adik yang mewakili. Adik-adik di rumah, kita mau dengar pesan dan kesan dari teman-teman yang mewakili adik-adik. Nah, di sini ada Keira dan ada Keisha. Karena mau tanya sama Keisha, kira-kira kesannya selama ada di PLKPA tuh gimana sih, Kes? Terima kasih buat Kakak Layan yang sudah membimbing kami dan mengajarkan kami tentang firman Tuhan. Dan kesannya kami senang sekali dan kami banyak belajar tentang firman Tuhan. Ya, kalau Keisha kan tadi sudah tentang pesannya. Kalau Keira mungkin pesan-pesannya buat teman-teman yang lain, buat kakak-kakak lainnya juga boleh. Pertama-tama juga Keira ingin mengucapkan kepada kakak Layan terima kasih karena sudah membimbing Keira dan teman-teman semua dari dulu hingga sekarang. Dan pesan buat teman-teman di rumah, jangan pernah patah semangat dan selalu beribadah walaupun diselenggarakan secara online. Karena kakak-kakak Layan kita sudah menyisihkan sedikit waktu mereka untuk kita agar kita dapat beribadah. Pesan kakak-kakak PA buat adik-adik yang sudah dialihkan, tetap rajin untuk beribadah di PT. Tetap semangat belajarnya walaupun belajar online ya. Jangan lupa banyak baca firman Tuhan serta berdoa supaya iman keyakinan kalian tetap bertumbuh dan berkembang di dalam Kristus.
saatnya Kak Maria akan melepaskan adik-adik yang sudah menyelesaikan studinya dan akan berpindah kelasnya ke PT. Nah, Kak Maria akan serahkan ke Kak Shirley selaku Ketua PT. Terima kasih untuk adik-adik pelkat PA yang sudah dialihkan saat ini. Kami sangat senang ketambahan dengan adik-adik PT tersebut, dan kami selaku pengurus bahkan kakak layan pelkat PT akan melanjutkan tugas-tugas kakak layan PA untuk membimbing adik-adik PA supaya mereka tetap rajin beribadah dan mengikuti firman Tuhan dalam ibadah hari Minggu persekutuan teruna. Ibadah kita sudah selesai. Kita tutup ibadah kita dengan menyanyi Mata Tuhan Melihat. Ayo di rumah semuanya berdiri. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sebelumnya kita akan berdoa dulu untuk menutup ibadah kita. Mari semuanya kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberikan kami kesehatan agar kami bisa selalu mengikuti ibadah kami minggu depannya lagi. Berkati juga kakak-kakak layan yang sudah berusaha untuk tetap mengadakan ibadah infak online ya Bapak. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, ampunilah salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Adik-adik di rumah tetap Di rumah aja. Jangan lupa cuci tangan, Makan makanan yang bergizi, dan tetap selalu berdoa, dan jangan lupa selalu mengikuti infak. Sampai jumpa